kasih ya, cuma dari anaknya ya. Tapi kalau kita yang kepedulian ya untuk media, terutama tim yang pintar membuat berita viral, karena kan viral drastis ya. Itu harus belajar untuk membentuk komunitas anak disabilitas di SMP SLB, dan dari kecil itu diajari sebelum mereka untuk melakukan presentasi, diajari dari kecil itu tentang CRPD atau Convention for People with Disability ya. Jadi diajari undang-undang hak mereka apa, kewajiban mereka apa. Diajari juga dia tentang undang-undang nomor 8. Itu kalau bisa dari usia dia sampai SMP, 6 kelas 6 SD itu dilatih ya, dilatih. Jadi nanti mereka buat organisasi anak, dan organisasi anak sekarang itu boleh ikut muslimnya. Tapi organisasi anak disabilitas kan nggak ada, belum. Nah, jadi yang disabilitas yang gede-gede ini ada muslim nggak boleh diundang. Karena lagi kecil itu. Nah, jadi kita harus belajar membuka peluang dengan cara membekali mereka dari kecil. Dan juga yang gede-gede ini yang memang kayak kami lah, kejar-kejar terus pemerintah itu. Jangan bosan. Nah, sini juga udah ada nih Kak, lembaga Yayasan Pusat Kajian Perlindungan Anak. Mungkin ketika mulai untuk ada anak dampingan juga kan? Saya menggunakan handphone, kami sebut aplikasinya CEAI. Ya, CEAI. Jadi CEAI itu kita scan bukunya, nanti tulisannya ada buku pindah di handphone, dan kemudian akan dibacakan oleh pembaca layar. Itu saja. Oke, jadi ada teman baru nih yang baru juga mengenal apa yang disabilitas ya. Oke Kak. Untuk tipe A, B, C milik swasta ini bagus banget loh. Jadi saya sama teman satu ya yang nggak bisa lihat sama sekali, itu bisa ke rumah sakit tipe B sendiri, pulang pergi gak ada yang nganter. Itu yang teman tuli mungkin pernah ya, dia pasti harus pakai pendamping, tapi kadang dokternya mungkin punya inovasi juga untuk nanya disuruh nulis gitu. Jadi kalau kita katakan swasta, saya acungi jempol, dipermudah, dibantuin. Namanya saya nggak lihat ya kalau baik menggunakan kacamata, obat-obatan maupun operasi. Jadi saya ini dari operasi, udah diobati, dari bawa ke orang pinter, dulu ke orang bodoh aja Kak. Dulu ke orang bodoh Kak, ke orang pinter. Tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, ternyata kami ini pegawai kerja disabilitas itu memang bergerak di isu advokasi, jadi fokus di sana. Tapi ada juga pemberdayaan kayak jadi baju buat gorengan, pisang goreng, peyek, bawang goreng, itu ada gitu. Banget tuh Pak. Gimana pertanyaannya? Udah nggak melihat kok hobinya baca buku. Makanya saya dipilih jadi revisi edukasi kalau di sana. Ya. Nah tadi Kak Mari gitu. Kak boleh jelasin dong Kak, kegiatan Kakak itu sehari-hari apa sih? Terus apa itu Dwi Tunang Harapan Baru, dan apa juga saya yakin kayaknya kalau lihat saya udah agak asing ya. Banyak yang kenal kan. ikut peserta yang ikut ini merasakan dampaknya juga, dan berharap kegiatan yang akan dibuka lagi nanti diikuti oleh beragam teman-teman disabilitas dan juga bisa berkepanjangan, berkelanjutan gitu. Dan itu juga yang sedang kami usahakan untuk program-program ini berlanjut gitu. Dan harapannya kenapa kami mengundang berbagai komunitas atau organisasi, berharap banget untuk terjalin kolaborasi bersama. Jadi nggak cuma event satu hari, niatnya ada himpunan masyarakat peduli disabilitas dan teman-teman dari Genaptin seperti itu. Juga yang teman tuli banyak yang ingin kuliah pada saat mendaftar, tapi dalam dunia pendidikan kampus atau tempat sekolah itu sangat kurang advokasi sehingga nggak mau menerima masyarakat tuli karena mereka juga sangat terbatas fasilitas yang inklusif. Selanjutnya, masalah hambatan pemerintah di pendidikan itu nggak paham
mahasiswa yang kuliah itu sangat butuh akses JBI. Nah ini seperti teman kami ini mahasiswa, ya, dia sangat butuh akses JBI pada saat perkuliahan. Tapi saya sudah sampaikan harusnya di awal kamu advokasi to rektor supaya memberikan akses JBI. Tapi tidak disampaikan kepada pimpinan kampus. Akhirnya kalau mau selesai ini temannya mau sempro ya setelah proposal gimana dia mau ujian kalau tidak ada akses JBI. Sulit. Saya sendiri Marika dan juga boleh tag konektor Medan atau konekin seperti itu. Nah, aku udah ngikutin Instagram kakak gitu. Kalau bisa. Nah, banyak juga nih kak orang tua yang tidak tahu anaknya itu bisa ditas dan sama udah anaknya berkali dengan gila gitu. Padahal informasi yang diberikan orang tua itu nggak akses buat dia gitu ya kak. Nah, ini juga penting juga sih sebenarnya